Berikut ini adalah formulir pendaftaran ujian kompetensi atas nama Eka Devi Ratnasari dari Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Satu, senyum itu perlu. Dua, salam pada mitra. Tiga, sapa jangan lupa. 1, 2, 3, semangat sukses surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Devi Ratnasari, mahasiswa PPG dalam jabatan 1 Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah video praktik pembelajaran di kelas 7 SMP Al-Hikmah Benda Sirampok Brebes dengan materi teks deskripsi. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tatap maya seperti ini, ya Mbak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak Fikri pimpin. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mbak Wafik. Semoga dengan berdoa belajar hari ini berjalan dengan lancar. Ibu cek kehadiran di dalam Google Form dan mengisi presensi semua. Dan mari kita simak terlebih dahulu lagu Rayuan Pulau Kelapa, ya. Setelah kita mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa, semoga kita tetap meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya, hebat. Nah, sekarang untuk mengingatkan kembali materi yang lalu, kita pengertian teks deskripsi dan unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Coba Ibu minta tolong Mbak Rahayu.
Teks deskripsi adalah teks menggambarkan objek secara rinci dan detail, Iya, sehingga pembaca seolah-olah merasakan peristiwa tersebut. bagus. Masih ingat ini Mbak Rahayu ya? Unsur kebahasaannya apa saja Mbak? Konjungsi, Konjungsi, apalagi? panca indera, Ya, panca indera, kalimat yang menggunakan panca indera, betul. Kemudian depan ya, kata kerja. Wah, konjungsi Mbak Nashwa. Atau, tetapi, indera apa saja Mbak? peraba, Tidak indera peraba, indera rasa, kemudian pendengaran, kemudian penglihatan. Ya benar. Ini Mbak Lela. Gemuruh ombak membangunkan tidurku semalam. Ada penginderaan apa? pendengaran, Pendengaran, ya betul. Masih ingat semua ya Mbak? Masih, ya Alhamdulillah. Nah, untuk merefresh kembali juga, silakan kalian kerjakan kuisis penilaian aspek pengetahuan. Silakan kalian buka linknya terlebih dahulu mingguan hari ini ya Mbak ya. Soalnya ada 10 yang sudah Ibu share di dalam WhatsApp group. Ya, sudah selesai semua ya? sudah. Ya. Mari kita lanjutkan hari ini, yaitu tentang langkah-langkah menulis teks deskripsi dan menyusun kembali teks deskripsi. Kompetensi dasarnya adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi menyusun kerangka teks deskripsi berdasarkan objek yang diamati dan menyusun teks deskripsi berdasarkan kerangka yang telah disusun. Dari KD dan indikator tersebut, kalian dapat memerinci struktur teks deskripsi dengan lengkap dan menyusun teks deskripsi sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan dengan kreatif. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya. Dan perlu kalian tahu, untuk aspek sikapnya, nanti Ibu akan menilai tentang disiplinnya kalian, kemudian tanggung jawabnya, dan kemudian kekreatifan kalian saat menjawab soal dari Ibu ya di lembar LKPD. Paham ya Mbak sampai di sini? Alhamdulillah. Manfaatnya adalah kalian itu dapat menuliskan kalimat atau teks deskripsi itu sesuai dengan struktur teks deskripsi. Sebelum Ibu memulai materi hari ini, cek tentang semangat kalian ini sudah benar-benar fokus atau belum dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mbak Mutia ini, tebak warna dalam tulisan di bawah ini. Mbak Mutia, warna apakah ini? Putih, Putih atau merah? putih, Putih, ya bagus. Kemudian Mbak Wafid, warna apakah ini? Kuning. Warna kuning, bukan oranye ya? Kan. Bukan. Warna apa ini Mbak Lela? biru, Warna biru. Alhamdulillah, berarti kelas 7E semuanya sudah fokus untuk mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Ibu lanjutkan kembali. Mengorientasikan Mbak yang pertama sudah masuk ke kegiatan intinya. Mbak Cynthia, dibaca Mbak. Aku salah satu binatang yang dilindungi. Ciri khas tubuhku berbintik-bintik kecoklatan.
Leherku panjang dengan mulut agak moncong. Aku suka sekali buah-buahan dan dedaunan. Siapakah aku? Ya, kira-kira siapakah yang dideskripsikan dari teks itu, Mbak? Mbak Cynthia? Tahu? Jerapah. Iya, binatang jerapah. Ya, bagus. Kemudian sekarang Ibu minta tolong Mbak Wafik. Mbak Wafik, coba Mbak Wafik, nomor 2 dibacakan. Tempat tinggalku di Kabupaten Rekang, Sulawesi Selatan. Atapku menyerupai tanduk kepala kerbau atau perahu. Hiasi ukiran yang unik dan sangat indah. Aku dimiliki oleh masyarakat Toraja yang Ayo, siapa kira-kira? rumah tongkonan. Tenan bagus ya, ternyata masih ingat ini. Nah, kemudian yang ketiga, Mbak Widiana, tolong dibacakan. Semua orang terpesona dengan warnaku yang merah merekah. Aroma badanku sangat khas, yang tidak dimiliki oleh tanaman lainnya. Aku sangat biasa di halaman rumah. Namun, aku suka sedih melihat orang yang terluka oleh duri di tubuhku. Ya, kira-kira siapakah dia? Mawar. Bunga mawar. Iya, bagus sekali. Jadi, objek nomor 1 tadi, objeknya tentang apa? Binatang jerapah, betul? Ya, ya bagus. Sekarang objek nomor 2, tadi apa? Rumah Tongkongan. Objek yang ketiga? Iya, tentang bunga mawar. Jadi yang namanya teks deskripsi itu ya bisa melihat subjeknya itu berbeda-beda. Bisa kita lihat dari binatang, bisa kita lihat dari rumah adat, juga bisa dilihat dari tumbuhan ya, atau tempat-tempat pariwisata dan bersejarah yang lainnya ya. Paham ya? Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks deskripsi hari ini. Untuk struktur yang pertama, yaitu identifikasi, yaitu berisi tentang pernyataan umum dari objek yang akan kita gambarkan. Gitu ya, Mbak? Jadi, berisi pernyataan umum ini di dalamnya ada kalimat definisinya. Kalimat definisi ada kata apa sih dan Adalah dan merupakan. bagus, masih ingat. Nah, sekarang deskripsi bagi pemaparan atau penggambaran objek secara detail atau secara rinci. Ya Mbak ya. Jadi kalau tadi kita itu sudah dari 3 teks yang tadi Ibu kasih ke kalian, itu sudah secara rinci dari objek yang dideskripsikan ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup di sini berisi tentang kesimpulan dari kesan penulis terhadap objek tersebut. Langsung kita buktikan ya Mbak di dalam contoh. Coba paragraf pertama ini disebut struktur teks deskripsi apa? Identifikasi, betul. Di dalam paragraf 1 ini ada kata depan. Dari. Betul. Sekarang paragraf kedua. Paragraf kedua disebut apa? bagian. Betul sekali. Pada semangat semua ya. Disebut deskripsi bagian. Ya, tentang langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Ya. Yang pertama, menentukan subjek dan membuat judulnya. Jadi kalian harus mencari dulu kira-kira subjeknya mau tentang apa. Mau binatang boleh, tempat bersejarah boleh, mau tanaman boleh ya. Atau tadi tentang rumah adat juga boleh. Kalian tentukan terlebih dahulu. Yang kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Jadi kalian buat kerangkanya. Tadi binatang jerapah,
Apa saja yang kira-kira mau dideskripsikan? Bagian badan yang uniknya apa? Ya, kemudian warnanya apa? Makanannya apa? Ya, habitatnya di mana? Kalian membuat kerangkanya terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu mencari data sebanyak-banyaknya. Ya, bisa melalui internet, ya, bisa juga mencari di buku-buku referensi lain. Kemudian yang keempat, menata kalimat sesuai dengan struktur teks deskripsi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, oh Mbak Mutia. Iya, silakan Mbak Mutia. Mbak Mutia. Saya Mau masih bertanya apa? membuat kerangka. Caranya bagaimana, Ibu? Oh iya, terima kasih. Ibu langsung jawab saja. Baru saja Ibu jelaskan ya Mbak tentang bagaimana cara menyusun teks deskripsi ya. Saat kalian sudah menentukan tentang judulnya ya, objeknya, kalian menuju ke langkah yang kedua yaitu membuat kerangka. Ya. Jadi kalian buat dioret-oretan dulu tidak apa-apa, semacam bagan boleh. Ya, misalnya ditulis sekolah. Setelah sekolah di sampingnya boleh. Mau dilihat apanya sekolah itu? Oh, guru-gurunya bagaimana? Ditulis guru-gurunya. Kemudian teman-temannya bagaimana di sekolah itu. Kemudian gedungnya bagaimana? Berlantai berapa? Warnanya itu ekstrakurikuler di dalam sekolah itu ada apa saja. Nah, itu Mbak. Jadi kamu buat kerangkanya dulu. Kerangka itu berarti secara umum aku mau membahas apa saja ya. Nah, dibuat bagiannya dulu, baru dibahas nanti secara umum. Itu ya Mbak Mutia, paham? Paham Mbak Mutia? Paham, ya. Alhamdulillah. Oh, Mbak Laila. Tolong Mbak Cynthia, mic-nya dimatikan dulu. Ya. Mau bertanya apa Mbak Laila? Pada saat menyusun teks deskripsi, apakah harus lengkap strukturnya? Teks deskripsi apakah harus lengkap strukturnya, Bu? Nah, tadi strukturnya ada berapa Mbak Laila, Ibu tanya? Ada 3. Apa saja sebutkan? Identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Iya, nah yang Mbak Laila tanyakan adalah apakah harus ada semua Bu tiga-tiganya itu ya. Nah jadi untuk identifikasi dan deskripsi bagian itu hukumnya wajib ya Mbak. Maksudnya Ibu Eka mengatakan wajib itu berarti harus ada. Nah kalau penutup atau simpulan itu sifatnya sunnah. Boleh ada, boleh tidak ada. Jadi pada saat Mbak Laila ingin membuat teks deskripsi, yang wajib itu hanya ada 2, identifikasi dan deskripsi bagian. Tapi kalau Mbak Laila ingin, maksudnya nilainya lebih lengkap lah Bu, jadi saya mau mencantumkan penutupnya juga, ya boleh. Itu lebih baik. Ya, sudah paham Mbak Laila? Paham, Bu. Iya, berarti boleh ada, boleh tidak ada di bagian penutupnya. Kayaknya sudah lemas semua ini. Coba untuk lebih semangat lagi. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Ya, coba mic-nya dinyalakan semua. Aku siap belajar. Ya, sekali lagi biar tambah semangat ya, biar tambah semangat. Aku siap belajar. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelas 7E. Ya, alhamdulillah. Aspek keterampilannya, ya langkah kedua yaitu tentang mengorganisasi, ya. Simaklah video berikut. Kalian jangan lupa membuka Google Classroom, ya. Di dalam Google Classroom itu untuk langkah-langkah mengerjakan LKPD sudah tertera di situ. Ya, silakan klik dulu Google Classroom-nya dan kalian simak video berikut ini.
Setelah kalian menyimak video tadi, ya, kalian buka LKPD-nya, Mbak. Nah, sudah dibuka LKPD-nya ya. Nah, kalian itu mengidentifikasi objek yang sudah kalian amati tadi. Ya, sudah kalian simak. Kemudian setelah mengidentifikasi, kalian buat kerangka dari objek tersebut. Nah, tampilan lembar kerja peserta didik seperti ini, Mbak. Ya. Ada judul, tadi sudah kalian simak. Dari objeknya, ya, sudah Ibu putarkan videonya, kemudian kalian buat kerangka dari objek itu, ya. Di sini ada deskripsi bangunan, halaman, benda menarik di sekitarnya, dan tiketnya berapa kalau kita mau masuk ke situ, ya. Kemudian yang terakhir adalah menata kalimat dan menyusun teks deskripsi ke dalam struktur teks deskripsi, yaitu ada 3 tadi: identifikasi, deskripsi bagian, dan penutupnya. Ya, coba sekarang mulai dikerjakan, Mbak. Dikerjakan, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan. Nah, Bu Eka, kalau kalian itu masih bingung, ya, misalnya Bu mau mencari datanya lewat mana? Bisa melihat atau mencarinya di internet, ya. Ya, paham ya, Mbak? Paham tidak? Paham. Akan mulai dikerjakan, ya, sekarang juga. Nah, perlu Ibu sampaikan juga, Mbak, nih, pada saat kalian mengembangkan teks deskripsi tersebut, ya Mbak ya, kalian harus menggunakan pemikiran kalian sendiri dalam mengembangkan hasil penyelidikan yang disusun, ya, sesuai dengan struktur teks deskripsi dengan tepat. Ya, tadi struktur teks deskripsinya ada identifikasi, deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Ya, boleh, silakan dikerjakan. Sudah selesai semua, Mbak? Sudah. Alhamdulillah. Coba sekarang presentasi. Ya, siapa yang berani presentasi tentang teks deskripsi dari objek video yang sudah kalian simak tadi, ya? Siapa kira-kira yang lebih pede ini hari ini? Oh, Mbak, iya, Mbak Najah Mahbubah, ya.
Silakan Mbak Najah Mahbubah, tolong share ya jawabannya ya. Ya, belum terlihat ya Mbak Nada ya, Mbak Najah. Oh ya, sudah terlihat. Ya, bisa diperbesar lagi sedikit. Ya, silakan Mbak Nada dibacakan hasil karyanya. 1. Judul Monas, Monumen Nasional. 2. Kerangka bagian dari objek yang dicermati. A. Deskripsi. Monumen Nasional atau disingkat Monas atau Tugu Monas didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. B. Bangunan. Pembangunan dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum tanggal 12 Juli 1975. Tingginya 132 meter, sekitar 433 kaki. Tugu ini dimahkotai lidah api dilapisi lembaran emas. C. Halaman. 1. Pada halaman luar mengelilingi monumen, tampak relief timbul yang menggambarkan sejarah Indonesia. 2. Dikelilingi taman hijau yang asri. 3. Dapat untuk berolahraga. 4. Terdapat air mancur. D. Atraksi atau aktivitas. 1. Rekreasi dan Taman Monas. 2. Aktivitas olahraga. 3. Atraksi air mancur menari. 4. Pemandangan ibu kota dari Monas. 5. Menikmati kuliner khas Jakarta. Ket. Monumen Nasional Monas, harga tiket sekitar 2.000 sampai 15.000. Jam buka dari jam 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 waktu Indonesia Barat. Iya, sudah bagus ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Najah Mahbubah, Mbak. Ya, bagus, alhamdulillah. Untuk kerangka ya, menentukan judul, kerangkanya ya, itu sudah lengkap dan bagus. Coba Ibu minta tolong Mbak Widiana. Mbak Widiana, coba kamu tanggapi jawaban dari temanmu tadi Mbak Najah Mahbubah. Kira-kira bagaimana menurutmu tanggapannya? Mulai dari judulnya Mbak, coba dari judulnya. Sudah tepat atau belum? Sudah. Sudah tepat. Monas ya, kepanjangan dari? Monumen Nasional. Iya betul. Kemudian yang kedua kerangkanya. Kerangkanya tadi ada berapa poin ya? Kerangkanya Mbak Najah tadi ya, mulai dari ada deskripsinya, kemudian tempat yang menarik di sekitarnya ya. Tadi yang menarik apa Mbak? Jika dilihat dari malam hari, yang menarik apa dari Monas itu? Atraksi ya? Ya, atraksi air mancur. Iya, atraksi air mancur yang menarik itu Mbak. Atraksi air mancur yang menarik. Iya. Kemudian lampu LED-nya itu di Monas juga terlihat sangat indah gitu ya. Nah, untuk mengevaluasi dari pekerjaan teman kalian itu sudah bagus, sudah lengkap, dan juga sudah paham semua tentunya ya, menentukan teks deskripsi itu dari judulnya, kemudian rangkai kerangkanya, kemudian memberikan cerapan panca indera di dalamnya ya, sampai juga menyusun ke dalam struktur teks deskripsinya sudah benar dan lengkap. Nah, sudah paham semua anak-anak pembelajaran hari ini? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba kita simpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja, Mbak
Ilma, kita sudah belajar apa saja? Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi 1. Iya, penuh. Tuh, bagaimana belajar hari ini dengan Bu Ira? Ayo. Senang. Ini manfaatnya kalian bisa bercerita kepada saudara, teman, atau adik ya. Misalkan kalian itu sudah pernah berkunjung ke Monas, ya nanti kalian bisa bercerita terhadap teman atau adik. Paham ya, Mbak ya? Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Ibu kasih 2 jempol untuk teman kalian yang sudah pede mempresentasikan hasil karyanya, dan Ibu kasih bonus 10 poin ya Mbak ya. Ayo beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelas 7E. Ya, kita harus tetap semangat dalam belajar meskipun masih dalam masa pandemi seperti ini. Ya, jangan lupa materi minggu depan kalian belajar masih tentang teks deskripsi. Ya, silakan kalian baca kembali teks-teks deskripsi yang lain dan kalian cari satu teks deskripsi tentang tempat bersejarah. Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, kemudian sebelum Ibu tutup, kita harus selalu menjaga kesehatan kita dalam masa pandemi ini. Kita harus menerapkan 5M. 5M itu apa saja? Ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Iya, yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima adalah membatasi mobilitas ya. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini silakan ditutup Mbak Widiana, pimpin doa penutup pembelajaran Mbak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ya, jangan lupa tetap semangat belajar ya.